Pagi semua. Kita mulai perkuliahan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda hari ini kita akan sama-sama bahas tentang algoritma C4.5 ya di season 3. Sekarang bagian siapa ya? Giliran saya. Oke. Sabar ya Pak, saya lagi isi absen. Oke. Sebelum ke presentasinya Aldo, kita bahas tugas yang kemarin dulu ya. Yang udah ngupload tugas ada 3. Haba belum ngupload Haba. Nah, ini tugasnya yang kemarin dapat hasilnya apa? Data baru yang ini masuk ke dalam kategori nasabah bermasalah atau tidak bermasalah? Kalau saya bermasalah. Bermasalah ya? Ini dari Nana ya? Ya, Baru. ya. Ini datanya, data yang udah diketahui. Ini bobot, ini nilai kedekatan. Ditanya data baru ini masuk ke data yang bermasalah atau tidak. Ya, di sini ya udah benar, tapi dia masuknya ke dalam data yang bermasalah ya. Jadi gini, buat ngambil kesimpulannya itu, jadi saya kurang jelasin dari awal. Di sini KNN-nya sama dengan 1 ya, K-nya. Jadi nilai angka terbesar yang mendekatin angka 1 di antara nomor 1, 2, 3 ini kan nomor 1 ya. Iya Pak. Dengan nilai 0,88. Nah, tinggal dicek yang 1 ini masuk ke kategori bermasalah atau tidak. Kalau kita cek di sini angka nomor 1, dia masuk ke dalam angka ya, ke dalam kategori bermasalah. Jadi jawabannya, kesimpulannya, ini benar sih perhitungannya. Dan kita penarikan kesimpulannya termasuk ke dalam kategori nasabah yang bermasalah. Karena 0,8 ini lebih tinggi dibanding perhitungan antara 2 sama 3-nya. Tuh. Itu cara ngambil kesimpulannya ya. Gimana Pak? Coba diulang Pak.
Kan kita udah ngitung tuh angka data baru dibandingkan dengan data nomor 1. Ini angkanya kan hasilnya 0,88. Selanjutnya data yang baru dibandingkan dengan data yang nomor 2. Oke. Dapat hasil 0,665. Selanjutnya data yang baru dibandingkan dengan data yang nomor 3. Dapatkan hasil 0,62. Nah, dari hasil-hasil ini mana angka yang terbesar? Nomor 1 kan ya sini. Iya, Pak. Nah, tinggal dicek angka yang kategori data 1 ini masuk ke bermasalah atau tidak. Dicek di sini. Dia masuk ke kategori yang bermasalah. Berarti jawab kesimpulannya dia termasuk ke dalam nasabah yang bermasalah. Oh, berarti tergantung data lamanya, Pak ya? Jadi dicari, kan kita udah ngitung nih. Terus dicek mana yang terbesar. Data nomor 1 terbesar 0,88. Cek nomor 1 dia bermasalah. Itu cara ngambil kesimpulannya. Jadi di sini K-nya itu sama dengan 1. Jadi data yang terdekat nomor 1-nya yaitu data yang nomor 1 ini. Gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Nanti, Pak, nanti. Kita lanjut ke presentasi. Silakan. Baik, selamat pagi Pak dan juga teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma C4.5. Sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita lebih baik mengetahui dahulu apa itu algoritma C4.5. Algoritma yang dapat digunakan untuk memprediksi atau mengklasifikasi suatu kejadian dengan pembentukan pohon keputusan antara lain algoritma C4.5 yang merupakan salah satu algoritma induksi pohon keputusan yang dikembangkan oleh J. Ross Quinlan. Algoritma C4.5 merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau segmentasi atau pengelompokan yang bersifat prediktif. Algoritma C4.5 merupakan kelompok algoritma decision tree. Algoritma ini mempunyai input berupa training samples dan samples. Training samples merupakan data contoh yang digunakan untuk membangun sebuah tree yang telah diuji kebenarannya. Sedangkan samples merupakan field data yang digunakan sebagai parameter dalam klasifikasi data. Nah, berikut kita bisa lihat di sini konsep dari pohon keputusan atau decision tree, di mana mengubah bentuk data dan yaitu biasanya dalam berbentuk tabel menjadi model pohon dan mengubah model pohon menjadi rule dan menyederhanakan rule tersebut. Ada 4 alur proses algoritma C4.5 untuk membangun decision tree atau pohon keputusan. Yang pertama, pilih atribut sebagai akar. Yang kedua, buat cabang untuk tiap-tiap nilai. Yang ketiga, bagi kasus dalam cabang. Dan yang keempat, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama.
Di sini kita bisa lihat rumus perhitungan dari algoritma C4.5. Di sini kita bisa lihat rumusnya. Nah, gain merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Di sini keterangan kita bisa lihat S ini adalah himpunan kasus, A-nya atribut, N-nya jumlah partisi atribut A, S-nya jumlah kasus pada partisi ke I atau yang dicari, dan S-nya adalah jumlah kasus pada S. Nah, untuk menghitung entropi menggunakan rumus ini. Nah, entropi sendiri adalah jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas, ya atau tidak, plus atau minus dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Untuk keterangannya seperti ini. S di sini himpunan kasus, A adalah fitur, N adalah jumlah partisi S, dan PI adalah proporsi dari SI terhadap S. Nah, untuk log 2 PI ini bisa diartikan log 2 dari yang ditanya sama dengan in yang ditanya per in 2. Berikutnya kita masuk ke contoh studi kasus. Nah, di sini ada contoh data untuk memprediksikan atau mengambil keputusan menang atau tidak. Di sini kita bisa lihat contohnya pada data nomor 1, di mana pelatih itu pengertian, bermainnya di kandang sendiri, latihannya rutin, staminanya kuat dan mentalnya pede. Kemungkinan menangnya ya iya. Latihnya pengertian, kandang sendiri, main di kandang sendiri iya, latihannya rutin, staminanya kuat, mentalnya grogi, kemungkinan menangnya tidak. Di nomor 8 contohnya pelatihnya menekan, mainnya di kandang sendiri, latihannya rutin, staminanya lemah, mentalnya pede, kemungkinan menangnya iya. Kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk data iya dan tidak dan jumlahnya. Di sini kita bertugas untuk mencari entropi dan gainnya. Jadi sebelumnya entropi dan gainnya ini masih kosong. Nah, untuk mencari entropi totalnya, kita masukkan sesuai rumus perhitungan yang tadi untuk mendapatkan entropinya 0,979869. Terus cari entropi kanan sendiri untuk ya, masukkan rumus, terus dapat ini. Ini seharusnya 0,954434. Terus kita masuk, cari entropinya dan seterusnya, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita harus perhatikan keterangan atau kata kunci untuk entropi. Jika di antara kolomnya atau tidak ada yang bernilai 0, maka entropinya dipastikan juga bernilai 0. Contohnya di sini, di latihan. Ini di kolom ya ada nilai 0. Berarti entropinya juga 0. Karena jika dilakukan perhitungan tetap dapat entropinya 0. Itu pun yang di sini. Di mental grogi, di kolomnya 0, entropinya 0. Dan jika kolomnya dan tidak mempunyai nilai yang sama, maka entropinya dipastikan juga bernilai 1. Contohnya di sini. Kolomnya dan kolom tidak sama-sama ada 2, bernilai 2, jadi entropinya 1. Setelah itu kita cari gain dengan memasukkan rumus yang tadi pada rumus perhitungan. Dan didapatkan hasil seperti ini, 0,10246 dan seterusnya. Nah, setelah didapat hasil dari tabel 1, ini kita sudah dapat semua entropi dan gainnya. Maka cari nilai gain yang tertinggi. Nilai gain tertinggi, maka itulah yang menjadi akarnya.
Di sini kita bisa lihat nilai gain yang tertinggi ada pada mental, yaitu 0,617492. Maka mental ini menjadi akarnya untuk pohon keputusan. Sini. Nah, kita lihat bagian atau atribut pada mental, yaitu ada pede dan grogi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mental grogi, dia ini kan 0, berarti, dan di tidak ini 4, berarti outputnya itu atau keluarannya itu adalah 4 karena di sini nih hanya kolom tidak yang terisi, sedangkan kolom ya ini tidak terisi. Sedangkan di mental PD itu dua-duanya sama-sama ada isi, dia ada isi dan di tidak ada isi 7 dan 1. Jadi kita belum tahu keluarannya itu apa. Kita bisa lihat juga di keterangan di sini, mental merupakan gain terbesar, maka mental dijadikan sebuah akar. Pada tabel 1 dapat kita lihat bahwa mental menyatakan grogi semuanya terletak pada kolom tidak. Berarti tidak grogi kan? Sedangkan kolom yang dia bernilai 0. Maka dipastikan keluaran dari mental grogi yaitu tidak. Sedangkan pada mental PD, kolom yang ya dan tidak sama-sama ada isi. Maka belum kita bisa pastikan keluarannya itu apa. Nah, karena kita belum mengetahui keluaran dari kolom mental, kita belum mengetahui keluaran dari kolom mental yang PD, maka kita buat lagi tabel baru untuk node 1.1. Seperti biasa kita hitung jumlah keterangan mental PD dan letakkan pada kolom jumlah. Setelah itu hitung mental PD menghasilkan keluaran menang ya dan letakkan pada kolom ya. Setelah itu kita lakukan kembali penghitungan entropi dan juga hitung gain. Nah, setelah itu kita dapat hasilnya seperti ini. Di sini kita lihat kan gain yang terbesarnya ada pada latihan, yaitu 0,54354,564. Nah, latihan ini menjadi akar yang kedua, di mana memiliki atribut rutin, jarang, dan tidak ada. Nah, di sini kita bisa lihat kan di kolom-kolomnya ini sudah ada keluarannya masing-masing. Nah, jadi kita bisa lihat kesimpulannya dari pohon decision tree-nya ini. Dimana kita bisa buat kesimpulan dimana jika mental grogi, maka akan diprediksi tidak menang. Jika mental PD dan latihannya rutin, maka akan diprediksi menang. Jika mental PD dan latihannya jarang, maka ada kemungkinan menang. Dan jika mental PD dan latihannya tidak ada atau tidak pernah latihan, maka tidak ada kemungkinan untuk menang atau keluarannya itu yaitu tidak. Jadi sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kalimat yang kurang dimengerti atau yang sempurna. Itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih Aldo. Jadi algoritma decision tree ini dia mencari rule ya, mencari rule dari data yang kita miliki ya. Kalau di kasus Aldo ini dia contohnya main bola ya, kan ya? Iya Pak, iya. Nah, dari data main bola itu yang udah kategorinya udah diketahui, terus tujuannya untuk memprediksi apakah dia akan menang ataukah dia kalah ya. Ya, Iya tidak. Pak. Iya.
Nah, ya, kalau di decision tree kita punya goals-nya apa. Oke, makasih Aldo. Baik, Pak. Oke, algoritma C4.5. Ya, pohon keputusan yang nyambung yang tadi yang disampaikan oleh Aldo. Di pohon keputusan merupakan sebuah struktur yang dapat digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan record yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan. Dengan masing-masing rangkaian pembagian, anggota himpunan hasil menjadi mirip satu dengan yang lain. Dari misal ya. Kemudian pohon keputusan adalah sebuah model yang terdiri dari sekumpulan aturan untuk membagi sejumlah populasi yang heterogen menjadi lebih kecil, lebih homogen, dengan memperhatikan pada variabel tujuannya. Ini langkah-langkahnya yang tadi disebutkan oleh Aldo. Yang pertama kita pilih atribut sebagai root-nya. Kemudian kita buat cabang untuk masing-masing nilai. Dan bagi kasus dalam cabang. Dan kemudian ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Ini rumusnya yang tadi dijelaskan oleh Aldo. Jadi kita punya rumus untuk menghitung gain sama entropi. Oke, contohnya di sini kita punya data prediksi bermain tenis. Berdasarkan kategori yang kita punya nih. Sini ada outlook, temperatur, humidity, windy, dan ini goals-nya. Apakah dia bermain ataukah tidak. Nah, sini kita punya 14 data. Dengan goals-nya apakah dia bermain atau tidak. Sebenarnya kalau di decision tree bisa lebih dari 2. Bisa jadi ada 3 opsi keluar, 3 opsi output. Keluarannya apa saja. Nah, yang pertama kita masukkan ke dalam tabelnya dulu. Terdiri dari total, ini totalnya penjumlahan yang ini. Ada berapa kasus? Ada 14 kasus. Kita simpan di sini 14 kasus. Kemudian ada kemungkinan untuk tidak bermain. No, ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kemungkinan tidak bermain. Dan ada 10 kemungkinan dia bermain. Kita simpan di dalam note 1 di kolom total. Selanjutnya kita mengkategorikan outlook. Ada 3, ada Cloudy, Rainy, sama Sunny. Cuma ini bebas ya pengurutannya, mau Sunny dulu, mau Rainy dulu, ini bebas. Kemudian sini saya mengkategorikannya misalkan abjad, jadi Cloudy dulu, Cloudy, Rainy, sama Sunny. Nah di sini Cloudy ada 4 kasus. Hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 kasus Cloudy. Ada 4 kasus, nolnya berarti ada 0. Yes-nya ada 4. Kemudian dia bermain. Kemudian Rainy-nya ada 5. 1, 2, 3,
4, 5. Ada 5. Sini ada nolnya 1. Sini, nah ininya 0, 1. Ini yes. Ya, ini juga yes. Ini juga yes. Berarti ada 4 kemungkinan dia untuk bermain saat Rainy dan 1 kemungkinan dia tidak bermain. Ini ada, dan begitu selanjutnya sampai bawah. Sunny, terus kita juga mengkategorikan temperatur. Temperatur ada cool, ada hot, ada mild. Nah, sini ada 4 kemungkinan, yang 4 jumlah kasus saat kondisinya cool. Satu, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya sampai di sini ada yang bertanyakan tentang mengkategorikan, memasukkan data yang sudah kita punya ke dalam tabel ini. Ngerti semua kan ya? Sebelum kita masuk ke bagian rumus. Ngerti, Pak. Gitu kan ya? Oke. Selanjutnya, setelah semua data dimasukkan sini angka-angkanya, kita hitung entropi total. Ini entropi total. Ini rumusnya. Ini cara menghitungnya. Sini entropi no total ditambah dengan entropi yes total. Kalau di kasus ini ada entropi no total ada 4 dan yes totalnya ada 10. Rumusnya min 4 karena 4 kasus no dibagi dengan jumlah kasusnya ada 14. Ini 14 kasus dikali log 4 dibagi 14. Saya ada kurung lagi di sini. Itu entropi no total ditambah dengan entropi yes total. Entropi yes total ada 10 kasus di sini kan yes. 10 min 10 dibagi dengan 14 kasus ya jumlahnya. Dikali dengan log 10 jadi 10 yang yes ini 10 kasus dibagi dengan jumlah kasusnya ada 14. Nah, hasil dari entropi no total ini ada 0,51 selanjutnya. Ditambah dengan entropi yes total ada 0,3467. Saat dijumlahkan, dia menghasilkan 0,8631. Ini hasilnya, kita simpan di sini. Ini untuk menghitung entropi total. Ada yang bertanyakan sebelum lanjut? Kita bagi dulu di sini entropi no total ditambah entropi yes total. Ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, selanjutnya kita hitung gain-nya. Nah, cara untuk menghitung gain, misalnya kita mau menghitung gain outlook, temperatur, humidity, sama wind. Di sini kan kita mau menempatkan root-nya. Aturan mana yang pertama dipakai untuk menentukan, untuk bisa lebih menentukan dia bermain ataukah tidak bermain. Kita menggunakan gain outlook di sini. Rumusnya entropi total dikurangi proporsi entropi cloudy ditambah proporsi entropi rainy ditambah dengan proporsi entropi sunny. Ini yang tadi entropi yang tadi dihitung juga untuk cloudy, rainy sama sunny.
Entropi total itu maksudnya yang tadi kita hitung di sini, yang total yang di atas ini. Kita simpan di sini 0,8631 dikurangi dengan proporsi entropi Claudi. Ada 4 jumlah kasus Claudi, dibagi jumlah kasusnya ada 14, jumlah kasus total dikali dengan 0, karena di sini entropinya 0 untuk Claudi. Oke. Berikutnya ditambah ada 5 kasus Reni, dibagi 14, dan dikali entropinya 0,7219. Yang terakhir ditambah dengan 5 kasus Sani dibagi 14 dikali entropi Saninya. Nah, setelah itu kita punya semua. Yang di dalam kurung ini kita jumlahkan. Ini menghasilkan 0 ya, karena dikali 0. Yang proporsi entropi Claudi 0 ditambah 0,25 perhitungan yang ini dan ditambah dengan 0,34 menghasilkan gainnya 0,258. Itu juga berlaku untuk perhitungan temperatur, humidity, dan windy. Ini kalau kita hitung gainnya, outlook punya 0,25, temperatur punya 0,185, humidity punya 0,37, dan windy 0,005. Nah, itu cara untuk menghitung gainnya. Kita bisa memetakan tabelnya seperti ini. Kita simpan entropi di sini dan menyimpan gain di sini. Nah, setelah semua gainnya kita dapatkan, baru kita bisa menentukan mana rootnya. Dicek dari gain yang terbesar. Nah, kalau kita cek di sini, humidity punya 0,37, lebih besar dibanding gain yang lain. Humidity berarti menjadi rootnya. Oke. Nah, di sini ada dua nih humidity, dia punya dua kategori. Punya dua data. Yang pertama ada high sama normal. High dan normal. Selanjutnya kita cek high sama normal apakah data no sama yes-nya terbagi homogen atau tidak. Karena di sini high-nya masih punya data no-nya 4 dan yes-nya 3, berarti di sini masih ada percabangan. Sedangkan untuk normal, di sini dia no-nya 0, yes-nya 7, berarti semua datanya mengarah pada yes. Berarti dia bermain, kemungkinan dia bermain. Kalau humidity-nya normal, maka dia bisa ditentukan dia bermain, peluang bermainnya lebih besar. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum lanjut cari rule yang di bawah-bawahnya. Jelas. Ngerti ya? Ya, Pak. Oke, berarti kan kita punya humidity normal. Jadi kita lanjut mencari yang humidity high-nya, datanya apa saja, rule-nya. Nah, maka kita punya kategori humidity high. Sini jumlah kasusnya menjadi 7.
Nah, untuk kategori jumlah kasus ini juga pada berubah. Beda sama yang di sini kan. Kalau di sini ada 4, 4, 6. Sini menjadi 0, 3, 4. Nah, kenapa jumlah kasusnya berbeda? Karena kategorinya pun sekarang juga berbeda. Kalau kita praktekkan di Excel. Terlihat nggak Excel saya? Iya, Pak. Ya. Nah, karena sebelumnya kita sudah punya humidity sebagai rootnya, berarti di sini kan datanya ada 14 data. Saat kita filter, kan yang normal sudah diketahui bahwa dia kemungkinan bermain ya. Dia bermain tenis. Kalau high saja. Nah, datanya menjadi Outlook, Cloudy, ada 2. Ini 1, 2. Ada 2. Ada 2 kasus. Untuk Rainy juga ada 2. Rainy. Nih. Dan Sunny ada 3. Sunny ada 3. 2, 3. Untuk temperatur ada cool, hot, sama mild. Nah, sini juga ada berbeda jumlahnya dengan kasus sebelumnya. Karena humidity lebih difokuskan pada yang high-nya saja. Nah, yang normalnya sudah diketahui. Putus ya. Bentar. Iya, Pak. Nah, gitu. Ya, baru silakan. Ngerti kan sampai sini ya? Jadi di sini jumlah kasusnya berbeda sama yang data pertama yang kita di sini. Karena yang di sini lebih fokus pada humidity yang high-nya. Selanjutnya, setelah kita mengkategorikan outlook-nya, jumlah kasusnya berapa, terus no-nya berapa, yes-nya berapa, kita hitung juga entropi, dan gain-nya. Berarti di sini entropi totalnya adalah humidity yang high ini. Oke. Yang diambil entropi yang humidity high dikurangi dengan kategori yang outlook cloudy, outlook rainy, sama outlook sunny. Kita mendapatkan gain-nya dari setiap kategori. Nah, selanjutnya setelah semua gain kita peroleh,
Setelah semua gennya kita peroleh, maka kita menentukan lagi root yang ada di bawah humidity high. Rule yang ada di bawah humidity high. Nah, di sini kan yang tertinggi adalah outlook dengan 0,69. Berarti humidity dibagi high dan normal. Kalau normal kemungkinan dia bermain, ya. Nah, untuk high, kita cek dulu outlooknya apakah cloudy, rainy, atau sunny. Kalau cloudy, di sini kemungkinan bermain yes. Kenapa yes? Karena di sini untuk cloudy jumlah kasus ada 2, no-nya ada 0, dan yes-nya ada 2. Jadi kemungkinan dia bermain, mungkin dia bermain, tidak yes di sini. Sedangkan untuk sunny di sini no. Kenapa no? Karena jumlah kasusnya 3, sedangkan no-nya juga 3. Jadi kemungkinan dia tidak bermain. Sedangkan untuk rainy di sini terbagi 2, no 1 dan yes 1. Jadi 50-50 nih. Harus dibagi lagi. Kita cek lagi. Kita cek lagi sama kayak tadi prosesnya, dikategorikan lagi humidity high dan outlook rainy. Sini cuma ada 2 karena outlook sudah diketahui ya. Ada temperatur sama windy. Ada 2 kasus, 1 no, 1 yes. Kita hitung entropinya berapa dan soalnya dihitung juga gennya dari setiap kategori. Nah, didapatkan kalau windy, kalau outlook, kemudian ini kan gen tertinggi ada di windy 1. Nah, windy itu ada false sama true. Apakah kalau dia false berarti kemungkinan dia bermain ya. Sini ya, false ada 1 kasus. Sini ada 1 kasus juga dia bermain, berarti yes. Sedangkan kalau true ada 1 kasus dengan kasusnya ada no, dia tidak bermain, maka dia juga sini tidak bermain. Ini adalah rule yang diperoleh dari kemungkinan orang bermain tenis. Gitu. Cuman dari tiap hari kita sebenarnya menggunakan asosiasi ini. Kita menggunakan aturan decision tree. Contohnya kalau nanti teman-teman ke kampus, wah ini hujan nih, tapi nggak macet, maka mungkin teman-teman berangkat ke kampus atau tidak, itu juga termasuk decision tree secara tidak langsung. Tuh. Atau juga wah ini nggak hujan, terus tidak macet, tapi nggak berangkat, wah itu mah berarti bukan informasi yang valid, karena itu malas kayaknya. Nah, ini aturan-aturan yang kita peroleh dari data orang bermain tenis atau tidak. Itu ada yang bertanyakan sebelum kita masuk ke latihan? Tidak, Pak. Jelas banget. Ya. Silakan, ini latihannya. Jadi kita punya intensitas hujan atau juga pengunjung di pariwisata misalnya. Sini kita punya data libur, apakah di hari libur atau tidak. Terus ada juga data cuaca, cuacanya cerah atau hujan. Sini ada minggu ke-1, ada minggu ke-2, dan minggu ke-3. Ini ada
untuk jumlah ini variabel goals-nya, tujuannya. Apakah pengunjung banyak ataukah sedikit? Silakan dibuatkan perhitungannya seperti apa. Seperti yang tadi dijelaskan, yang di awal kita hitung sama-sama. Lalu gambarkan bagaimana rule-nya. Kayak gitu. Ini tugasnya. Waktunya 3 hari cukup ya. Cukup, Pak. Ya. Kalau ada yang bertanyakan silakan. Atau juga kalau mau nanti ada yang bertanyakan silakan japri. Kalau di grup juga silakan. Karena kalau online ini agak susah ya. Ini tugasnya. Nanti saya share juga materinya. Oke. Sebenarnya data-data kita tiap hari diolah oleh perusahaan aplikasi ya. Jadi kita pergi kemana, kita mencari apa di Google misalnya, Instagram cari apa, atau kita lagi sedang ngobrol dengan orang lain pun, mesin itu dia seperti menggunakan algoritma ini untuk menentukan oh kita lagi nyari barang apa, Kan pernah saya dulu sedang ngobrol nih sama teman, misalnya nyari sepatu, lagi ngobrol sepatu, tiba-tiba keluar di IG, di Instagram, atau lagi searching di apa gitu, buka keluar iklan sepatu. Sebenarnya itu juga mesin pencarian menggunakan data-data kita. Ada yang pernah ngalamin nggak teman-teman? Lagi chatting apa tentang produk apa terus keluar, ya pernah ya. Sedangkan kan itu kita bukan teks ya, kita cuma ngobrol, tapi tiba-tiba keluar iklannya. Tahu gimana? Iya, disadap ya, bisa jadi tuh disadap pemerintah. Ya sih katanya WA kita disadap pemerintahnya, jadi hati-hati kalau pakai WA. Saya tonton video terakhir itu tentang aplikasi pembelajaran siswa SD, SMP, SMA, di mana aplikasinya itu ternyata mengolah data-data siswanya, mengeksploitasi. Contohnya dari titik koordinat, terus nomor kontak, terus juga chattingan dengan siapa saja, aplikasi-aplikasi pembelajaran siswa. Ada beberapa aplikasinya yang memungkinkan atau terdapat skrip itu. Untuk apa sih dia mengumpulkan titik koordinat, terus juga info kontak, chatting dengan siapa. Jadi perusahaan itu ternyata menjual
kemungkinan besar menjual datanya ke penyedia iklan. Untuk apa penyedia iklan? Agar sasarannya lebih tepat. Jadi tidak random. Dan ditambah dengan aturan di pemerintah juga belum terlalu mengatur sampai situ. Di saat sebuah perusahaan punya data dimasukkan ke algoritma yang kita punya, maka di situ algoritma menyarankan produk-produk tertentu untuk customer-nya. Implementasi yang lebih besarnya. Oke. Ngerti ya teorinya ya, teori algoritma C4.5. Oke, kita praktek ya. Praktek. Nah, saya kemarin baca-baca, terus saya juga coba implementasi pakai Orange. Ini udah pada install Orange kan ya? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, silakan dibuka Orange-nya. Kita mau coba yang KNN dulu ya. Kemarin kan belum sempat praktek yang KNN. Silakan di download dulu data training sama data testingnya. Baru belum. Nah, ya, silakan sambil install, sambil download Orange-nya. Saya bandingin sama kasih yang WK. Ini lebih enak Orange kayaknya. Dia udah nyediain gambar-gambar ya. Kalau WK dia langsung teks. Ini tampilannya ya, tampilan dari Orange. Nanti kita akan coba implementasi algoritma KNN. Ini kita punya file training. Kemudian kita tentukan targetnya. Dan data yang tidak perlu diolah masuk ke sini. Diolah dulu di select kolom. Dan masuk ke algoritma KNN. Dan masuk ke step prediksi. Maksudnya kita juga sediakan file testing, satu file testing, sama di filter dulu mana
variabel yang bukan dan mana variabel targetnya, termasuk ke prediksi. Di sini nanti muncul apakah datanya diprediksi ya atau tidak. Kita lihat contoh datanya. Datanya sama kayak yang kemarin. Ada 3 data. Ini ya, 1, 2, 3 kita masukkan. Dan 1 data buat testing. Ini data testingnya. Jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, agamanya Kristen. Yang sudah punya aplikasinya, siapa saja? Saya, Pak. Aldo. Saya, Pak. Ya, silakan dibuka ya. Aba, oke. Klik new ya. Sudah, Pak. Masukkan file. Udah di download tadi filenya, file testing sama file training. Sudah, Pak. Nah, masukkan sini. And training. Nah, jadi kalau tadi ada 2 opsi, kita bisa menentukan rules-nya di sini. Jadi rules itu ini kan tampilan teman-teman pertama kali ya, pas nge-load file. Iya, Pak. Bisa di apply. Ada 2 opsi. Kita bisa pakai select column. Nah, kita tentukan di sini. Kan awalnya kan ini ya tampilannya. Saat select column. Kita masukkan 0 ke dalam ignore. Kita abaikan data 0. Sama kita masukkan data bermasalah ke dalam target tarik. Bisa seperti ini penggunaannya di select column ini. Atau juga kalau lebih simpelnya saat nge-load file, di sini kita tentukan langsung yang no, kita pilih role-nya skip. Untuk yang bermasalah, kita pilihkan role-nya target. Jadi sama saja, lebih simpel yang ini. Maksudnya kita lihat datanya dulu menggunakan data tabel. Kita lihat hasilnya. Ada 3 data bermasalah, jenis kelamin, pendidikan, dan agama.
Lihat di sini, kan ini belum di select kolom, jadi seperti ini muncul datanya. Selanjutnya kita pilih visualisasi model, modelnya KNN. Ini juga KNN. Nah, bedanya apa yang menggunakan select kolom sama yang langsung ditargetkan di sini? Nah, karena ini yang file ini belum dipilih targetnya saat di sini. Nah, kalau filenya kita hubungkan ke step KNN, nah dia akan muncul tanda merah seperti ini. Data tidak mempunyai target. Karena targetnya ada di select kolom. Jadi kalau menggunakan select kolom, nanti dari select kolom dulu baru ke KNN. Itu perbedaan yang menggunakan select kolom sama yang langsung dari filenya. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi dan prediksi. Ini KNN-nya dibuka dulu ya. Number of neighbor-nya dimasukkan angka 1. Kalau sudah, kita masuk ke data lagi. File ini file kedua berarti file yang testing. File testing, open, dan pilih filenya. Ini ada 4 data. Yang yang nomor ini kita skip. Play. Kita coba lihat datanya. Ini datanya. Kita data baru adalah laki-laki, pendidikan SMA, agama Kristen. Nah, apakah data ini bermasalah, nasabah ini bermasalah atau tidak? Oke, kita masukkan dia ke prediksi. Nah, di sini KNN, aplikasi Orange ini memprediksi kalau data yang jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, agama Kristen, hasil outputnya tidak bermasalah, data nasabahnya. Bisa juga kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini datanya. Dan prediksi kalau datanya tidak bermasalah nasabahnya. Itu. Bisa ya? Sekarang coba praktek menggunakan data testing yang sesuai dengan tugasnya.
Ya, silakan gunakan data ini, data jenis kelamin perempuan, pendidikan S1, agamanya Islam, menurut aplikasi Orange, gunakan algoritma KNN, apakah datanya bermasalah ataukah tidak. Silakan dipraktekkan. Waktunya 5 menit ya. Pak, ini file trainingnya itu gimana ya Pak? Maksudnya? File trainingnya diedit aja yang CSV-nya. CSV yang tadi di-download. Hmm? Kan datanya kayak ini ya. Ganti aja jadi jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya perempuan. S1, agamanya Islam. Ini perempuan. S1, agamanya Islam. Diedit aja CSV yang KNN testingnya. Berarti CSV file import ya masuknya? Ya bisa, atau di block file juga bisa, sama aja. Sama aja.
Astagfirullahaladzim. Hah. Abah udah, Pak. Belum, Pak. Ini saya apa namanya dapat apa namanya data has no target variable. Nah, berarti di yang pas import datanya pilih dulu Oh, pilih yang dulu ya. Pilih terus. coba di share screen punya Abah. Sorry. Nah, coba masuk ke yang file pertama. File yang nah itu yang bermasalah nomor 5. Pilih role-nya sebagai target. Apanya, Pak? Role sebelah kanan ada Oh, fitur ini. tuh. Ganti jadi target. Yang 0 role-nya ganti jadi skip. Yang 0 nomor 1 Hah? role-nya diganti jadi skip. Play. Itu meta atau target tadi? Udah, Pak. Coba buka lagi yang file tadi. Itu meta target. Nah, Oh, deh. nah, Kok bisa, Pak? tadi belum diganti role-nya. Coba lihat prediksinya. Masalah? Tidak bermasalah. Nah, yang tadi datanya diganti sama data yang baru, gimana hasilnya? Data yang ini ganti sama data yang baru ya. Yang filenya aja ganti, yang file keduanya tuh. Yang ini, Pak. Nggak usah. Sudah dapat hasilnya? Sudah bisa? Ganti data kedua tuh gimana ya, Pak?
Maksudnya? Di edit aja filenya. Tetap pakai tadi yang rule yang tadi. Heeh. Nah, yang file keduanya ganti. Ganti. Nah, udah Terus sama yang terbaru. yang can and testing kan? Nah, cuman datanya dirubah testingnya tadi. Udah belum? Ini udah testing kan Kak? Pak, Kan mana yang CSV-nya buka dulu. ini udah Pak? Udah dibuka? Di Excel, di file. Filenya Oh, di filenya. Hmm. Nah, itu diganti jadi jenis kelaminnya perempuan. Perempuan. Pendidikannya S1. Agamanya Islam. Di save nih. Ya, siap. Kayaknya book opennya by ini aja. Teks ya. Aneh sih. Kan klik kanan. Gak bisa kayaknya tuh. Pakai yang teks aja biasa. Teks edit. Klik kanan. Open with. Teks edit. Ini Pak. Jadi juga bisa. Nah, ganti. Terus ke samping nih. Ini kalau di Excel begini Pak, emang tampilannya. Ya, lebih enak pakai teks edit biasa aja. CSV. Gitu. Text edit biasa tuh kayak gimana tuh Pak? Ini. Terus Nah, text teks edit ya, edit. ini ya. Nah, lebih enak. Kayak gini ya. Islam. I-nya gede. SLAN-nya kecil. Oh, ya. Save. Eh, Itu juga bisa. Oke. Buka lagi orange-nya. Reload aja, reload. udah. Yang nolnya, roll-nya diganti jadi skip. Play. Ya, close. Ketutupan nama ini. Ketutupan nama. Oke, prediction ya. Nah ya, coba lihat KNN-nya kurang gede. Kesampingin. Gimana nih Pak? Sampingnya. Nah itu. Ini. Nah, Udah terus. KNN-nya digeserin. Iya. Nah, kan berhitungannya hasil outputnya bermasalah. Bermasalah ya, Pak? Iya. Abah belum ngumpulin ya? Kayaknya saya belum ngumpulin ya. Itu kalau secara prakteknya.
Gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan nggak soal prakteknya? Udah jelas, Pak. Udah jelas ya? Kayak Ahmad Baru. Oke, nanti mungkin bisa nyusul ya Ahmad Baru. Ini ngumpulin yang mana nih Pak? Saya nggak tahu nih Pak. Yang ini ya? Yang kemarin itu ya? Yang hitung manual itu Pak? Nah, hitung manual. Terus kesimpulannya apa? Ngumpulin lewat email ya? Di e-learning. Oh, e-learning. Kok saya nggak muncul sih? Coba aja nanti dicek lagi ya. Di RTM. Nah, ini. RTM 5. Nanti ada RTM 6 buat perhitungan C4.5 yang tadi ya. Waktunya 3 hari. Oh iya, benar-benar ada nih tanggal 2 nih. Oke. RTM 5, RTM. Waduh, lupa. Nggak ngumpulin. Upload aja ya. Oke. Ini pertemuan 11, 12. Pertemuan ke 12 kayaknya. Nah, pas pertemuan ke-9 kita libur pas habis UTS itu. Oh iya, ini kemarin saya ini Pak, apa namanya? Kebetulan itu kemarin bagian brosur ya, jadi saya nggak ngeh gitu kalau ada ini. Oh ya. Oke, kita lanjut praktek ya. Satu lagi praktek decision tree. Ini datanya data studi kasusnya yang tadi, kemungkinan orang bermain tenis atau tidak. 14 data. Implementasinya di orange. Sama seperti tadi, hanya di sini yang kita gunakan adalah tree. Dan untuk menggambarkannya kita menggunakan tree view. Dan coba di download dulu filenya. Ya kan seperti ini munculnya nanti akan di download. Setelah di download, buka orange-nya. Ini di atas. Ayo, open.
Nanti tinggal di open filenya cm4.5 latihan. Yang 0 kita pilih skipnya, pilih rollnya skip. Untuk play kita pilih jadi target. Klik play. Kita masuk. Kita coba lihat dulu datanya. Ini datanya. Ada 14 data. Dengan 2 target value. 0 sama yes. Oke, selanjutnya masuk ke model 3. Ini tree-nya dan masuk ke visualisasi tree view. Nah, ini gambarnya kalau kita menggunakan aplikasi Orange. Kita bandingkan dengan perhitungan manual, humidity, normal, high, seperti yang tadi kita hitung. Sini ya. Sama, pertama root yang dipilih adalah humidity. High dibagi menjadi high dan normal. Normal maka dipilih adalah yes. Ini ada yes. Untuk high terbagi menjadi 2. Ada kalau di sini ada 3. High ada Cloudy, Rainy, sama Sunny. Tapi kalau di Orange ini dia menggabungkan hasilnya. Sunny, Cloudy, or Rainy. Sama. Ini kalau menggunakan aplikasi pemetaan decision tree-nya. Kalau di sini kita pecah lagi ke bawahnya. Ini nggak bisa diturunin lagi. Cloudy or Rainy. Ini kalau pemetaan menggunakan aplikasi. Sudah bisa semua? Bisa ngikutin semua praktek yang decision tree?
Nah, nanti coba yang tugas tadi dihitung manualnya seperti apa. Nanti coba praktekkan di aplikasi Orange. Sama nggak gambarnya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ini saya ada yang bermasalah, Pak. Coba di share. Datanya baru, bukan data itu. Gimana, Pak? Filenya baru. Oh, filenya baru. Coba lihat di chat. Bukan yang tadi ya? Nah, beda. Berarti ini di save aja yang tadi ya? Simpan aja. Bikin di bawahnya juga bisa. Hapus. Tarik lagi satu file. Satu aja cukup. Satu aja. Satu file. Ini coba buka. File download. Ini, Pak. Udah ya? Terus ganti yang play jadi rollnya jadi target, itu yang skip nolnya. Target yang no di skip. Kayak begini, Pak. Coba lihat reviewnya. Nah, lain bisa semua ya yang lain. Iya, Pak. Saya nanti Bisa. praktekkan juga untuk data tugas menggunakan aplikasi Orange ya. Cukup, ada yang mau tanyakan lagi? Ini saya kumpulin agak telat nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Yang kemarin itu. Ya, soalnya ini mohon maaf, Pak, saya kemarin tuh ini bagian brosur soalnya. Jadi saya ada beberapa tugas tuh yang saya nggak ngeh gitu kalau itu ada tugas gitu, Pak. Ya. Oke. Brosur apa? Brosur kampus? Iya, brosur kampus, Pak. Kampus apa? Kampus saya TTS dong. Masa kampus mana lagi, Pak? PTS, bukan Iya. Daku. Bukan, Pak. Apain? Maksudnya kampus Daku ya hari apa? Itu juga nggak ada kaitannya juga sama kampus kan. Makanya saya kira ya itu, Pak. Begitu pokoknya gitu, Pak. Oh, ya, silakan diupload aja. Yang lain ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Nah, saya cek absen dulu. Abah belum absen, Abah. Isi dulu Google Form-nya. Google Form Google Form mana? Tadi Nana. Ini ada nih. Oh, itu dia. Sorry. Nih. Oh iya.
Oke, udah cukup jelas ya tugasnya. Tugas menghitung yang tadi decision tree, sama coba praktekkan di aplikasi Orange-nya seperti apa nanti gambarnya. Masukkan juga ke dalam file tugasnya. Nanti filenya sama bentuknya PDF. Ya. Apa Pak? Nanti tugasnya dikerjakan yang menghitung tadi decision tree. Terus gambarkan kayak gimana nanti gambarnya. Praktekkan juga di Orange-nya data yang tugas tadi. Nanti seperti apa gambaran di Orange menggunakan decision tree. Oke. Jelas nggak? Jelas Pak. Jelas ya? Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Ya, nanti saya share juga presentasinya di e-learning dan tempat buat upload tugasnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua. Saya cukup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you semua.